Prasetyo turut mengomentari polemik pernikahan siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang berujung laporan polisi. Kepada pria 26 tahun itu, Vicky menitipkan sebuah pesan khusus. Cowok kalau nakal, jangan cengeng. Hadapi semua sesuai yang dilakukan, tulisnya di akun Instagram Dr. Richard Lee pada Selasa, 2 November 2025. Dalam potongan video itu, Insanul Fahmi mengakui sudah menikah siri dengan Inara Rusli pada 7 Agustus 2025, tanpa sepengetahuan istri sahnya, Wardatina Mawa. Insan mengaku, baru membicarakan pernikahannya dengan Inara saat pulang ke Medan, Sumatera Utara, pada Oktober 2025. Dia yakin, sang istri akan menerima idenya berpoligami karena sempat mengizinkan pada 2023. Namun faktanya, Mawa menolak keras ide sang suami untuk berpoligami. Anda sudah menyimak berita ini kan? Ya, Inara Rusli melaporkan Insanul Fahmi dengan dugaan tindak pidana penipuan. Bukan hanya itu, beberapa hari sebelumnya yang bersangkutan juga menyatakan tidak melanjutkan pernikahan sirinya dengan si laki-laki. Nah, mengenai dugaan tindak pidana penipuan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, yang menarik justru sekarang adalah bagaimana kelanjutan hubungan pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Apakah cukup dengan pernyataan mengundurkan diri dari hubungan pernikahan siri itu, otomatis pernikahan mereka terputus? Bukankah kalau pernikahan siri itu harus ada talak dari suami? Oke, kita akan bahas. Tapi sebelum itu, buat Anda yang belum follow akun saya, segera follow karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru seputar hukum keluarga. Ya, oleh karena pernikahan siri yang mereka lakukan itu ada halangan untuk menikah, di mana si laki-laki masih terikat hubungan pernikahan dengan orang lain, tentu saja tidak mungkin bercerai di pengadilan agama. Nah, tata cara cerai dan talak karena itu mengacu kepada fikih. Nah, di dalam fikih hanya ada dua kemungkinan pemutusan hubungan pernikahan seperti ini, yaitu satu, si laki-laki menjatuhkan talak kepada si perempuan, atau yang kedua, si perempuan mengajukan namanya hulu, permohonan supaya si suami menjatuhkan talak. Nah, hulu ini nanti hasil dari dua kemungkinan, disetujui atau tidak disetujui oleh si suami. Nah, pada umumnya kalau disetujui, si perempuan harus membayar iwat dengan nominal tertentu. Tapi kalau si laki-laki nggak mau menyetujui, ya nggak akan jatuh talak. Ikatan pernikahan mereka masih akan terus berlanjut. Nah, apakah si Insanul Fahmi sudah menjatuhkan talak kepada Inara Rusli atau belum? Atau apakah Insanul Fahmi sudah menyetujui permohonan cerai yang diajukan Inara Rusli atau belum? Nah, guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli. Nah, kita lanjut lagi ya. Kira-kira ada kabar apa lagi dari Inara Rusli yang selanjutnya guys ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa guys? Supaya kalian tuh nggak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral ya. Selain kasusnya Inara Rusli, ada kasus-kasus yang lain yang aku bahas ya. Terkait mungkin kemarin ada pedagang martabak yang dipanggil, yang berhasil ya, berani gitu melawan geng motor gitu ya. Ada juga berita-berita yang lain, kalian bisa cek di beranda aku ya guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa info selanjutnya guys. Kita tonton dan tentu seperti biasa kita reaction bareng-bareng gitu ya guys ya. Dan kita tonton bareng-bareng. Inara Rusli dituding hamil 2 bulan dan diboikot oleh beberapa brand besar. Simak. Waduh, ramai-ramai boykot Inara Rusli usai akui nikah siri ya. Insanul Ben Aisyah Hijab pun batalkan kontrak katanya gitu guys ya. Faktanya. Fakta yang pertama. Tudingan soal Inara Rusli hamil 2 bulan dikeluarkan statement oleh Rasman Nasution, seorang pengacara kondang, yang mengatakan melihat atau menduga saat sesi wawancara Inara terlihat sedang memegang perut. Fakta yang kedua terkait dengan pemboikotan dari beberapa brand besar. Inara memang menjadi VA di beberapa brand fashion seperti hijab, skincare, dan lain-lain. Beberapa brand memang menyatakan bahwa kontrak terhadap Inara memang sudah habis. Jadi kesimpulannya, semua ini hanya baru dugaan sementara karena kita belum mendengar pernyataan resmi dari Inara langsung. Bagi netizen Indonesia yang baik, marilah kita bijak dalam menyaring segala informasi. Gua bilang juga apa ya, jadi manjang kan. Babak baru Inara Rusli laporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan karena Inara merasa tertipu, terjebak,
dalam muslihatnya Insanul Fahmi. Karena sebelumnya Inara Rusli diisukan menikah siri dengan pebisnis asal Medan yang masih berumur 25 tahun itu. Bukti-bukti udah diserahin tuh sama Polda Metro Jaya. Berharap ada titik terang dalam kegaduhan ini. Padahal sebelumnya juga Inara Rusli melaporkan penyebaran rekaman CCTV kepada Bareskrim Polri. Tapi kan sebelum itu, Inara Rusli juga dilaporkan lebih dulu ya sama Mardatina Mawa, istrinya Insanul Fahmi, ke Polda Metro Jaya atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Gue juga kagak tahu yang mana yang duluan yang bakal diproses. Udah kebayangkan polisi juga pasti bingung. Nah kalau menurut lu pade, kasus yang mana yang kudu duluan diproses? Waduh. Nah, ramai-ramai boykot Inara Rusli usai akui nikah siri Insanul. Ben Aisyah Ijab pun batal gitu ya. Batalkan kontrak gitu guys. Nah, ini kita lihat lagi. Yang bersangkutan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 pelapor di pernikahan dengan terlapor oleh teman. Setelah beberapa waktu terlapor mengajak pelapor untuk menikah dan pelapor dengan terlapor pergi untuk melihat status pernikahannya. Namun faktanya dalam surat pernyataan tersebut terlapor telah menikah dan telah memiliki anak, dan atas kejadian tersebut korban merasa telah dirugikan. Selanjutnya yang bersangkutan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dan melaporkan kejadian tersebut. Waduh. Kembali diguncang oleh kelanjutan drama rumah tangga yang menyeret nama figur publik Inara Rusli. Setelah dilayangkan lakan keras saat berupaya mengklarifikasi isu yang beredar melalui saluran podcast ternama milik Denny Sumargo. Insiden penolakan yang terjadi di kediaman atau kantor Denny Sumargo tersebut sontak menambah panjang daftar polemik yang mengiringi kasus dugaan perebutan suami pelakor ini. Isu dugaan hubungan terlarang antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang merupakan suami sah dari Wardatina Mawa telah menjadi santapan publik selama beberapa waktu terakhir. Intensitas pemberitaan semakin memanas setelah Wardatina Mawa secara resmi melaporkan Inara Rusli ke pihak berwajib. Langkah hukum ini diambil Wardatina Mawa setelah ia mengungkapkan memiliki bukti-bukti kuat, termasuk rekaman CCTV yang diduga menunjukkan kedekatan abnormal antara suaminya dan Inara. Di topik pembahasan di berbagai platform media, termasuk podcast Papan Atas. Wardatina Mawa, istri sah yang merasa dirugikan, sebelumnya telah diundang oleh sejumlah podcaster kenamaan untuk membeberkan kronologi dan bukti-bukti yang dimilikinya. Salah satu platform yang memberikan ruang bagi Wardatina Mawa untuk bersuara adalah kanal YouTube populer Curhat Bang milik Denny Sumargo. Kehadiran Wardatina Mawa di podcast tersebut, di mana ia secara gamblang dominasi oleh sudut pandang Wardatina Mawa, Inara Rusli dikabarkan berinisiatif untuk melakukan klarifikasi. Tujuannya adalah menyampaikan versi kebenaran dari pihaknya, menyeimbangkan informasi, dan mungkin meredam spekulasi yang terlanjur meluas. Inara Rusli dilaporkan mendatangi langsung kantor atau kediaman Denny Sumargo, berharap mendapatkan platform yang sama luasnya untuk menyuarakan bantahan atau penjelasan. Namun harapan Inara Rusli untuk mendapat ruang klarifikasi harus pupus di depan pintu. Sumber terdekat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pihak Denny Sumargo secara tegas menolak kehadiran Inara. Penolakan ini dikabarkan dilakukan dengan alasan prinsipil. Pihak manajemen Denny Sumargo secara tersirat menyatakan keengganan mereka untuk memberikan panggung kepada figur yang sedang tersandung isu pelakor atau perusak rumah tangga orang lain, terlepas dari klaim klarifikasi yang ingin disampaikan Inara. Mereka tidak mau menerima, alasannya karena tidak mau menerima pelakor, ujar sumber tersebut, menirukan penolakan yang dialami Inara. Insiden penolakan ini menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat dan pengamat media. Di satu sisi, keputusan Denny Sumargo dinilai sebagai bentuk keberpihakan moral terhadap korban perselingkuhan, dalam hal ini Wardatina Mawa, dan konsistensi untuk tidak mempromosikan isu yang dapat mengesankan pembenaran terhadap tindakan yang dianggap merusak institusi pernikahan. Namun di sisi lain, keputusan tersebut juga memicu perdebatan mengenai hak untuk membela diri dan mendapat ruang klarifikasi di mata publik. Media profesional seharusnya memberikan ruang yang adil bagi semua pihak yang bersengketa agar publik dapat menilai secara utuh, bukan hanya dari satu sisi. Penolakan
Penolakan Denny Sumargo ini secara otomatis membatalkan rencana Inara Rusli untuk menyampaikan versi penjelasannya kepada publik melalui salah satu kanal dengan jangkauan terbesar di Indonesia. Hal ini menempatkan Inara Rusli dalam posisi yang semakin sulit. Waduh, itu dia guys ya, info dari Inara Rusli ya, detik-detik Denny Sumargo usir Inara Rusli dari podcastnya guys ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaction, seperti biasa bisa tulis di kolom komentar guys ya. Dan sekian dulu infonya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga sudah subscribe channel Ugi Kevin. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan berkah selalu ya. Dan see you guys.